Halo cuy, kembali lagi di channel Penasarin Film. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Project Gemini yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang usaha manusia untuk mencari planet baru yang dapat dihuni. Dan manusia berhasil menemukan sebuah alat yang dapat berteleportasi ke suatu tempat dengan waktu yang sangat singkat. Apakah manusia berhasil menemukan planet barunya? Tak usah lama-lama lagi cuy, mari kita penasarin filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan bagaimana keadaan bumi yang sudah mulai tidak layak lagi untuk dihuni. Pemanasan global yang terus-menerus mengakibatkan lapisan atmosfer bumi mulai menipis dan menyebabkan kadar oksigen menurun 10%. Ditambah lagi bencana alam yang terus terjadi. Nah, karena menganggap bumi sudah diambang kehancuran, para ilmuwan mulai berusaha mencari planet yang lain yang bisa dihuni oleh manusia. Di sini ada seorang ilmuwan jenius yang bernama Dr. Steve. Ia telah menemukan sebuah benda arkeologis zaman purba yang diperkirakan sudah berusia lebih dari 4 miliar tahun yang lalu. Dr. Steve meyakini bahwa benda tersebutlah yang menciptakan bumi dan semua isinya. Dia yakin bahwa benda itulah yang akan menyelamatkan manusia untuk menemukan kembali planet yang bisa dihuni. Setelah ia teliti, kedua benda tersebut memiliki kesamaan fungsi. Yang satunya ia beri nama tong dan satunya lagi yang berbentuk bulat yang diberi nama Spear. Dan benda tong ini bisa membawa mereka menembus ke suatu tempat dengan sangat cepat. Bisa dibilang mesin teleportasi lah cuy. Nah, yang Spear ini dia akan memancarkan cahaya yang menyebarkan zat-zat kimia ke planet yang akan dihuni, supaya planet itu nantinya siap untuk ditinggali oleh manusia. Di sini, Steve membuat misi pencarian planet yang bernama TESS. Planet ini sudah ia teliti sebelumnya dan diperkirakan memiliki kesamaan seperti bumi. Oleh karena itu, ia mengajak para ilmuwan untuk bergabung ke misinya. Di antaranya ada Peter, Leona, David, Ryan, Richard, dan juga Frank. Beberapa hari kemudian, mereka menjalankan misinya. Pesawat yang mereka naiki ini sudah dilengkapi dengan peralatan yang sangat canggih. Dan tak lupa, mereka juga membawa tong dan juga spare-nya. Di sini, Peter yang sebagai ahli mesin mengecek semua persiapan dari benda tong tersebut. Merasa semuanya sudah siap, mereka pun mengaktifkan benda tong itu untuk teleportasi ke planet TESS. Namun, saat hendak teleportasi, mesin pesawat memberi peringatan akan adanya kesalahan. Dan yang terjadi, mereka semua berhasil berteleportasi ke suatu tata surya. Dan di hadapan mereka terdapat sebuah planet, yang mana setelah mereka perhatikan, planet itu bukanlah planet TESS yang jadi tujuan mereka. Dan reaksi bintang dari planet ini sama sekali belum pernah terdeteksi oleh mereka. Nah loh, jadi kemana mereka ini berteleportasi cuy? Steve pun menanyakan ke Peter, apakah semua proses sudah dilakukan dengan benar? Ia pun menjawab bahwa semua proses sudah sesuai dengan protokol yang ada. Kemudian, Steve menyuruhnya untuk mengecek kembali mesin pesawat mereka. Tiba-tiba, sistem pesawat mereka memberitahu kalau ada sesuatu yang mendekat. Dan ternyata itu adalah Peter yang telah tewas. Mereka semua menduga bahwa Peter telah bunuh diri karena merasa bersalah telah membuat mereka semua tersesat. Namun, Leona yang sangat kenal dengan Peter tidak percaya bahwa dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Ini berarti kerja mereka semakin berat karena kehilangan ahli mesin pesawat mereka. Steve pun langsung meminta David untuk mencari informasi tentang planet yang ada di depan mereka. Ternyata permukaan planet itu terbuat dari bebatuan vulkanik. Terdapat atmosfer, namun tidak ada oksigen di dalamnya.
dan rata-rata suhu di sana adalah 16 derajat Celcius. Di sini, Steve malah lebih tertarik dengan planet ini. Ia menilai bahwa planet ini lebih sempurna daripada planet Tess. Steve pun beranggapan bahwa ada suatu alasan mereka dibawa ke sini, tak lain karena benda yang mereka bawa itu. Steve pun berencana untuk turun ke planet tersebut dengan membawa spear-nya. Namun, si Ryan menolak karena mereka belum meneliti lebih lanjut tentang planet ini. Steve pun tetap kokoh akan pendiriannya. Karena mereka sudah terlanjur berada di sini, 5 orang kru pun akhirnya mau ikut turun. Dan tersisa Richard yang berada di pesawat induk. Pesawat mereka pun harus menerjang badai yang mengakibatkan mesin pesawatnya rusak, sehingga mereka tidak bisa lagi ke pesawat induk. Udah tersesat, tambah lagi tersesat mereka ini. Mereka semua langsung mengamati keadaan sekitar. Mereka mencari tempat yang cocok untuk mengaktifkan spare itu. Dan ada sebuah goa yang cocok untuk mengaktifkan spare-nya. Gak pakai lama, mereka pun langsung OTW ke goa itu. Dan langsung mengaktifkannya. Setelah ia pulang ke pesawat lagi, mereka dapat informasi dari Richard bahwa ia menemukan bukti rekaman CCTV yang ternyata Peter tidaklah bunuh diri, melainkan ada sesuatu yang menariknya keluar dari pesawat. Dan ia juga menemukan beberapa lendir seperti spare yang mereka bawa di dalam kabin mesin. Mereka pun beranggapan bahwa makhluk itulah yang membuat mereka tersesat di tempat ini. Dan menurut Richard, makhluk itu ikut masuk ke dalam pesawat inti. Berarti makhluk itu sekarang ada di planet yang mereka pijaki. David juga melihat data perkembangan spare, yang mana spare itu tidaklah berjalan dengan semestinya. Lalu Steve berkata kalau mereka harus kembali lagi ke goa untuk melakukan pengaturan ulang. Namun Ryan melarangnya karena itu akan membahayakan mereka semua. Ryan juga beranggapan bahwa semua ini adalah ulah dari Steve, dan ia sebenarnya sudah mengetahui semua tentang hal ini sebelumnya. Namun Steve tidak mengetahui akan hal itu dan langsung pergi begitu saja. Setelah kejadian itu, Steve menemui David dan mengajaknya untuk pergi ke dalam goa. Dengan rayuannya, David pun akhirnya mau menemani Steve pergi ke dalam goa. Singkat cerita, mereka berdua sudah berada di goa. Ternyata benar, spare itu tidak bekerja dengan semestinya dan malah mencoba menciptakan bentuk kehidupan asing. Saat Steve mencoba untuk mengatur ulang spare-nya, tiba-tiba makhluk itu datang mendekati mereka. Mereka berdua pun langsung bersembunyi. Makhluk itu pun terus mengikuti mereka hingga ke dalam pesawat. Dan makhluk itu berhasil masuk ke lab pesawat mereka. Leona dan Frank yang lagi di lab malah terjebak di sana. Mana Leona pakai bikini? Praktek apa mereka ini, cuy? Frank pun harus tewas oleh monster itu. Dan Leona lari ketakutan. Mereka semua pun berembuk untuk bisa membunuh makhluk itu. Di sini, Steve mempunyai ide untuk memancing monster tersebut untuk keluar tepat di belakang knalpot pesawatnya dan akan membakarnya langsung. Saat Steve berhasil memancing makhluk itu keluar, tiba-tiba Leona malah muncul dan mencoba menyerang makhluk itu tepat di belakang knalpot pesawat. Naas, Leona malah yang terpanggang jadinya. Aduh. Steve pun langsung masuk ke dalam pesawat, dan saat David hendak menutup pintunya, makhluk itu malah melukai tangannya David. Kemudian adegan berpindah ke dalam kenangan Steve bersama istrinya. Ternyata istrinya tidak menyetujui kepergiannya keluar angkasa.
Istrinya Steve yang juga seorang ilmuwan yakin bahwa mereka sebentar lagi pasti akan bisa menemukan vaksin untuk virus yang menyebar di bumi. Namun, Steve tetap ingin mencari kehidupan baru karena ia yakin usia bumi ini sudah tidak akan lama lagi. David yang terluka sekarang harus beristirahat di dalam lab. Steve di sini meneliti bagian dari makhluk itu yang sempat terpotong. Setelah diteliti, ternyata makhluk itu adalah biorobot dan berasal dari bahan yang sama dengan Spear. Dan kini David terinfeksi dari bakteri makhluk itu. Saat Steve meneliti lebih lanjut, tiba-tiba listrik pesawat mereka konslet dan membuat Ryan menghampiri si Steve. Ryan malah mengunci pintu lab tersebut supaya Steve tidak bisa bertindak seenaknya lagi. Karena ulahnya, banyak rekan mereka yang harus tewas. Hal ini juga dibenarkan oleh David, bahwa Steve selalu mementingkan dirinya dan selalu ingin menjadi seorang pahlawan. Perkataan dari David membuat dia mengingat kenangan saat bersama istrinya, yang mana Steve juga tidak pernah mendengarkan nasihatnya. Lalu istrinya melemparkan gelang pemberian Steve dan meninggalkannya. Kemudian Steve meneliti kembali potongan Spear yang patah waktu di bumi, dan ia mendapati data bahwa bagian tersebut sama persis dengan gelang yang ia berikan ke istrinya. Hal ini berarti mereka sebenarnya berada di tempat yang sama, namun di waktu yang berbeda. Steve lalu menghubungi Richard dan memintanya untuk melakukan simulasi pergerakan bumi pada 4 miliar tahun yang lalu. Dan benar saja, rotasi bumi waktu itu sama dengan rotasi planet yang ada di depan mereka. Hal ini berarti planet yang mereka datangi adalah bumi 4 miliar tahun yang lalu, di mana bumi masih jauh dari adanya kehidupan. Pantas saja sistem mereka tidak bisa mendeteksi lokasi saat ini. Dan apa yang mereka lakukan dengan Spear itu tidak akan bisa menyelamatkan manusia yang ada di bumi, dan malah akan membahayakan mereka karena Spear itu akan tetap ada hingga 4 miliar tahun kemudian. Steve memiliki ide untuk membuat sebuah vaksin dari virus makhluk itu, dan vaksin itu akan diambil dari sampel darahnya David yang sudah terlanjur terinfeksi dari bakteri makhluk itu, dan memberitahu istrinya dengan cara mengkoneksikan potongan Spear miliknya dengan gelang yang dimiliki sang istri. Steve yakin gelang itu pasti diambil lagi oleh istrinya. Lalu Steve membuat pesan di potongan Spear miliknya agar terlihat di gelang istrinya. Dan nantinya Steve akan pergi ke goa untuk mengkoneksikan potongan Spear tersebut dengan gelang istrinya. Di sisi lain, Ryan malah berencana untuk mengebom Spear tersebut. Richard pun membukakan akses pintu labnya dan menyuruh Steve untuk mencegah si Ryan. Steve pun mengingatkan Ryan, jika ia pergi ke sana, pasti dia akan dibunuh oleh makhluk itu. Dan secara tiba-tiba, David datang menembaki si Ryan. Virus yang ada di dalam tubuhnya membuat ia berubah menjadi seperti monster. Terjadilah adu tembak di antara mereka berdua. Farida. Lalu Steve di sini mengaktifkan bomnya dan memancing makhluk itu untuk masuk ke dalam pesawat. Saat makhluk itu sudah terpancing masuk, tiba-tiba ia malah diserang David. Dan yang terjadi, Steve pun langsung lari keluar dari pesawat. Dan pesawat itu pun meledak bersama si makhluk itu. Di pesawat induk, Richard yang menyadari adanya ledakan lalu menghubungi si Steve. Steve berkata bahwa ia meledakkan pesawat untuk membunuh makhluk itu, dan kini hanya dia seorang yang masih hidup. Karena oksigen yang dipakai Steve mulai habis, Richard berencana untuk turun dan menjemputnya.
Namun Steve melarangnya karena di bawah sedang terjadi badai dan malah akan menghancurkan pesawat induk mereka. Steve pun langsung bergegas pergi ke goa. Sesampainya di sana, Steve langsung mencoba mengkoneksikan spare itu ke bumi. Dan di bumi, istri Steve yang melihat gelang miliknya menyala langsung pergi ke goa untuk menyalakan alat tersebut. Dan dengan canggihnya, istri Steve sudah ada di sana. Spear mereka layaknya mesin waktu yang dapat menghubungkan mereka berdua di tempat yang sama, namun berbeda waktu. Steve langsung menemui istrinya, namun mereka berdua tidak bisa saling bersentuhan. Steve memberitahu bahwa dirinya sekarang berada di bumi masa lalu. Dan Steve memberitahu rumus vaksin yang telah ia dapatkan. Dan ia berjanji akan menemui istrinya di lain waktu. Steve pun menyesal bahwa dirinya tidak akan bisa menyentuh istrinya lagi. Kemudian Steve melepas masker oksigennya yang juga sudah habis. Dan setelah itu koneksi mereka pun terputus. Steve pun akhirnya tewas di dalam goa. Dan film pun selesai cuy. Gimana film kali ini cuy? Ternyata misi mereka gagal. Dan sampai sekarang belum ada nih planet yang dapat gantiin bumi. Mungkin besok ada Project Virgo. Siapa tahu berhasil nemuin planet seperti bumi ya kan? Oh iya, si Richard di sana gimana kabarnya ya cuy? Bisa balik gak ya dia? Ah sudahlah, biar jadi urusan sutradaranya. Oke lah, segitu aja video kali ini cuy. Semoga kalian terhibur. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled.